Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kita percaya bahwa tiap hari penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita tunduk kepala. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Penyertaan-Mu selalu setiap hari dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kekuatan kami hanya dalam Engkau, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan. Setiap masalah persoalan kami, Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ambil alih setiap kami di tempat ini, Tuhan. Karena hanya dalam Engkau, Tuhan, kami peroleh sukacita, kami peroleh kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti
obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Gak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyafaat Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami mohon curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan atas Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia dilawat Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, lidah mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami semua Tuhan. Bawa kami untuk semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Lawatan Allah terjadi Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lawatan Allah terjadi Tuhan hingga ke pelosok-pelosok desa Tuhan, hingga suku-suku pedalaman Tuhan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di garda terdepan Tuhan untuk melayani mereka Tuhan. Kau lawat mereka semua Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Beri hikmat yang dari Tuhan, beri hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Sehingga mampu memimpin bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan melalui Tuhan, melewatkan krisis-krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan badai krisis ekonomi kami nyatakan diam dan tenanglah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu jauh lebih besar daripada apapun Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, dari mulai Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Untuk Bapak Timotius Hardono dan wakil-wakilnya Tuhan. Untuk gembala sidang kami di tempat ini, untuk Bapak Haryo dan Ibu Marta Tuhan. Kau urapi mereka lebih lagi Tuhan, pewahyuan lebih lagi Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan visi misi yang dari Engkau kepada kami dengan lebih jelas lagi Tuhan.
pengurapan Allah turun atas mereka Tuhan. Kau cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Kau perluas daerah pelayanan mereka Tuhan, dan kuasa-Mu akan menyertai mereka Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk generasi Yeremia Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Sudah banyak nubuatan Tuhan, Kau akan memakai secara luar biasa Tuhan generasi Yeremia Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan supaya semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta mati-matian bagi Tuhan Tuhan. Kau urapi mereka, penuhi mereka oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka akan menjangkau jiwa-jiwa, kami percaya Tuhan. Mereka akan memenangkan generasinya dan generasi di atas dan di bawahnya Tuhan. Kau pakai mereka lebih-lebih lagi Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan apapun keadaannya Tuhan. Yang sedang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu agung, Kau mulia Tuhan. Dan berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang onsite maupun yang offline Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau lawat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka akan berbeda Tuhan saat mereka datang dan mereka pulang Tuhan. Akan menerima kelepasan terjadi Tuhan, sesuatu yang besar terjadi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kami siap beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadinya di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta 3 akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk kemenangan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Kita percaya curahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun lalu. Tapi kita percaya hari ini Pentakosta ketiga akan terjadi atas bangsa ini. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
Siapa yang mau dipakai Tuhan hari-hari ini melakukan perkara-perkara yang ajaib buat Tuhan kita. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Kita percaya revival akan terjadi mulai dari sini. Akan keluar kepada orang di luar sana. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu, dengan api urapanmu. Beriku kasih, beriku kasih Kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu, bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya, bukan melawat umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Gerakan Allah sekarang. Mari jemaat jadikan lagu ini dari awal. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Berikan kami kasih-Mu, Engkau kasih Kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Tunjuk di timur, di barat, dari utara selatan. Gerakan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Gerakan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Di timur, di barat, dari utara selatan. Gerakan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Di timur, di barat, dari utara sampai selatan. Gerakan Roh Allah sekarang. Gerakan Allah terjadi di sini. Terjadi atas gereja kita. Terjadi atas keluarga kita. Terjadi atas kota kita. Terjadi atas bangsa kita. Allah sekarang. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan memakai 3 generasi untuk mencapai jiwa-jiwa. Bahkan akan dipakai untuk ke pelosok-pelosok sampai dimanapun Tuhan tempatkan kita di hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman kita.
Silakan duduk. Seperti seorang perempuan yang berdosa datang di hadapan Tuhan. Dia mengurapi kaki Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
menyanyikan lagu ini lebih lembut lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, angkat suaramu dengan sepenuh hati ke hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nazar, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat kami, Tuhan, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hati kepada Dia. Katakan dengan penuh kasih, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya.
lagi sepakat dengan saya, katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hanya Holy Spirit rain down. Holy Spirit ratakan biar kau bergerak dengan leluasa ya Roh Kudus. Rain down, rain on asirataka sandere la 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 irapaka sandere taharana sandere namayasa irataka ya sandere la la masyorinaya irataka ya sandere. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, lawat kami para yang bisa berbahasa roh, yang belum bisa paling tidak berseru Yesus Tuhan. Haleluya, rana la 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 syarara para sande. Haleluya, rapa para sande rana sande. Irana lama so. Haleluya, haleluya Jesus. Irana lama shandere lama sande. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Once more, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more of you. Haleluya. Ibadah kami sia-sia saja Tuhan kalau tanpa kehadiran Roh Kudus-Mu. Kami di sini sepakat sangat haus akan Roh-Mu. Lawat setiap kami, jangan ada Engkau lewatkan ya Roh Kudus. Sataka masande. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus lawat dan jamah kami. Tika sandere nalama sikarana lama syataka. Haleluya Jesus, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar siang ini Engkau melawat kami.
menjamah setiap kami, tidak ada yang Engkau lewatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang jiwanya terluka Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan secara sempurna. Apa yang gak bisa dikerjakan oleh manusia, oleh dokter adalah bagian-Mu Roh Kudus. Kerjakan dengan cara-Mu yang ajaib pada siang hari ini. Ini waktu di mana Engkau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Buka hati kami, jamah setiap kami. Kalau ada hati yang keras, Engkau yang melembutkan Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami jamahan-Mu dan lawatan-Mu yang ajaib. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami percaya kepadamu. Irapa sandereta kata karata karata karararara. Sekali lagi kalau siang ini ada yang gak bisa kami kerjakan, ada yang gak bisa manusia kerjakan, ada yang gak bisa menolong kami, tapi kami tahu Roh Kudus bisa menolong kami. Roh Kudus bisa mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu siang ini. Roh Kudus, Engkau tetap mengurapi kami. Dan kami tahu pekerjaan-Mu belum selesai. Engkau masih mengerjakan hati kami. Engkau masih mengerjakan jiwa kami. Engkau masih memulihkan setiap kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, toleh kanan kiri gitu ya. Katakan Happy Pentecostal Sunday ya. Selamat Hari Raya Pentakosta. Ya silakan duduk saudara. Ya masih pakai masker semua. Jadi waktu senyum nggak kelihatan ya. Tapi dari sorot matanya pasti kelihatan. Sorot matanya pasti kelihatan ya. Tuhan Yesus pernah bilang ya mata itu cahaya hati. Jadi kalau mata kita bersinar-sinar itu hati kita gitu ya. Walaupun mulutnya nggak kelihatan seperti buah semangka gini tapi mata ya. Sorot matanya kelihatan. Haleluya, sekali lagi Happy Pentecostal Sunday. Ya, ini hari raya kita. Kita remind aja ya. Kayak anak sekolah. Hari raya orang Kristen ada berapa? Iya, Kak Anis betul 5. 1 apa? Natal, kelahiran Tuhan Yesus. 2, Jumat Agung dulu, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang ketiga, bangkit Paskah ya. Terus kemudian keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kelima, Pentakosta ya. Pentakosta itu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Jangan dilewatkan ya. Ada yang bilang Minggu Putih, ada yang bilang apalah, tapi yang jelas Pentakosta ya. Pentakosta ya. Itu kelahiran gereja Tuhan. Nah, kita akan baca ayatnya dulu ya. Judul firman Tuhan hari ini The Messenger of the Shed Pentecost ya. The Messenger of the Shed Pentecost. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, sobat muda, kita semua adalah The Messenger of the Shed Pentecost ya. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 12 ya. Itu peristiwa lahirnya gereja ya. Kan Tuhan Yesus waktu naik ke surga udah bilang, nantikan aku di Yerusalem ya. Tapi Tuhan Yesus tidak turun secara fisik di loteng Yerusalem. Tuhan Yesus turun dalam Roh Kudusnya. Dan murid-murid menanti-nantikan dalam doa selama 10 hari. Dan ketika tiba hari Pentakosta, 10 hari dari kenaikan Tuhan, 50 hari dari kematian, kebangkitannya, Roh Kudus dicurahkan. Ini tanda, boleh di close? Ya, tante lanjut lagi ya dengan PowerPoint-nya. Oke. Ya, ini tanda hari lahirnya gereja. Zaman dulu belum sebelum waktu masih perjanjian lama apa itu nggak ada istilah gereja. Tapi sejak itu disebut lahirnya gereja ya. Jadi kalau hari ini kita merayakan Pentakosta itu hari ulang tahun gereja Tuhan seluruh dunia. Bukan gereja Bethel, gereja Mahason, bukan, gereja Tuhan seluruh dunia gitu ya. Seperti itu. Itu
Pentakosta yang pertama, itu ya, Pentakosta yang pertama. Nah, itu luar biasa. Tadi kita sudah lihat di situ Roh Kudus bekerja, ya, Tuhan jamah memenuhi murid-murid Tuhan di situ, ya. Mereka berbahasa roh, mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Ada memang Tuhan bisa pakai bahasa-bahasa yang lain juga, ya. Waktu saya masih remaja gitu, masih kelas 1 SMP gitu ya. Saya tinggal di kampung, di gereja saya itu orang-orangnya sederhana, banyak anak-anak yang putus sekolah, hanya lulus SD, kerja mereka cari rumput untuk ternaknya atau bekerja di orang yang punya ternak, ya, nyarikan rumput dan sebagainya seperti itu. Sangat sederhana, ya. Tapi pada satu saat waktu kita berdoa dalam satu ibadah di gereja bersama-sama, ya, itu semua dilawat Tuhan, ya. Semua dilawat Tuhan, berbahasa roh gitu ya. Dan hamba Tuhan yang memimpin itu bilang begini, Tuhan akan pakai seorang anak muda di sini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya tahu betul waktu saya remaja saya sudah ngerti bahasa Inggris karena ayah saya ngajarkan, ya. Itu waktu itu saya tahu betul ini anak muda ini sederhana. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia hanya cari rumput, ya. Bukan ternaknya sendiri, nyarikan orang lain, termasuk keluarga kami punya beberapa ekor kambing, dia yang carikan seperti itu. Tiba-tiba anak muda ini waktu semua sudah teduh nyembah Tuhan, anak muda ini tiba-tiba berbahasa Inggris dengan sangat lancar. Dengan sangat lancar. Saya menangkap dengan telinga saya, bener loh bahasa Inggrisnya. Itu kok bener ya gitu ya. Itu awal-awal saya sungguh-sungguh kagum dengan karya Roh Kudus. Bener loh bahasa Inggrisnya. Dan Pak Pendeta yang memimpin ibadah itu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kita semua orang kampung tahu banget anak muda ini sangat sederhana. Gak sekolah, gak sekolahan, gak tahu sekolahnya apa. Waktu itu mungkin SD gak tutup, gak lulus gitu ya. Saya orang Jawa Timur jadi bahasanya kadang-kadang nyeplos Jawa Timuran. Tutup itu bahasa bahasa Jawa Timur. Ada yang Jawa Timur dari sini? Orang Surabaya ada? Kak Anies mah Jawa Timur palsu. Bali, Ibu Kora pernah tinggal di Jawa. Ya, oke. Nah, gak tutup sekolahnya itu ya. Tapi dia bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Perfect banget. Saya sampai kaget. Itu Roh Kudus. Apa yang ditulis di Kisah Rasul 2 ini terjadi. Ya. Dan saya pernah mendengar juga kesaksian Pak yang worship leader legend Pak Pastor Williar Kauntu juga pernah saksikan. Satu kali waktu pelayanan di Amerika bersama Pastor Niko, beliau pimpin pujian, penyembahan, kemudian beliau bahasa roh, menurut beliau bahasa roh. Menurut Pak Williar bahasa roh. Pak Williar advance Inggrisnya, tapi untuk bahasa Spanyol gitu enggak sepertinya. Nah, setelah ibadah tiba-tiba ada seorang ibu yang bahasanya pakai bahasa Spanyol. Bapak tadi berbahasa Spanyol, bernubuat katanya gitu. Dan Pak William, oh tadi itu bahasa Spanyol, saya padahal bahasa roh tadi gitu ya. Itu yang terjadi, glosolalia ya teman-teman, seperti itu. Jadi ada bahasa roh tapi ada juga bahasa-bahasa asing seperti peristiwa di Pentakosta. Ini hari Pentakosta, hari itu terjadi seperti itu. Dan kalau teman-teman baca selanjutnya ada penuaian jiwa yang besar, yang dahsyat. Petrus sekali berkhotbah berapa ribu orang yang bertobat? 3.000, bukan 3.000 batu melayang ya, tapi 3.000 murid bertobat dan minta dibaptis gitu ya. Seperti itu ya, itu luar biasa. Dan mujizat-mujizat terjadi, orang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan dan sebagainya. Nah, ini hari lahirnya gereja mula-mula. Saudara mungkin dengar kok kenapa sekarang disebut Pentakosta ketiga ya? Karena Pentakosta kedua itu waktu peristiwa Azusa Street tahun 1906 dan pokoknya sekitar tahun-tahun itu. Itu juga terjadi lawatan Allah yang dahsyat
Dimulai dari Azusa. Nah, kemudian saat ini kita semua hamba-hamba Tuhan sepakat masuk di Pentakosta yang ketiga. Berdasarkan apa yang difirmankan oleh Yoel juga ya, yang Yoel mengatakan Roh Allah dicurahkan ke atas semua orang. Nah, kemudian ada juga hujan awal dan hujan akhir dicurahkan secara bersama-sama. Jadi kegerakan Allah akan terjadi jauh lebih dahsyat daripada yang di Kisah Rasul ini. Nah, kemarin waktu kita MDPJ itu Menara Doa Pelayan Jemaat bersama Pastor Niko, beliau menyampaikan seperti ini. Tadi pagi di ibadah raya 1 Pak Aryo juga sampaikan. Ada seorang hamba Tuhan, kalau tidak salah Pastor Bill Wilson ya, itu mengatakan, dan Pastor Rick Warren kalau tidak salah ya, tahun 2000, perhatikan, 2033. Jadi berapa tahun lagi? 11 tahun lagi. Itu Pastor Bill Wilson mengatakan Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang seperti Yoel 2 itu dinyatakan. Itu digenapi. Roh Allah dicurahkan kepada setiap orang. Nah, sekarang masalahnya, kalau Roh Allah dicurahkan kepada setiap orang, apakah semua orang akan selamat? Hatinya Tuhan seperti itu. Nah, hatinya Tuhan seperti itu. Tapi setiap manusia itu punya free will, bukan robot. Tuhan tuh memberikan hak istimewa seperti itu. Ada juga orang yang mengeraskan hati, pasti ada. Jadi enggak semuanya akan diselamatkan, masih ada juga, tapi penuaian besar itu terjadi. Kalau penuaian besar terjadi, amanat agung itu diselesaikan. Nah, kenapa masih 2033 ya? Beberapa perhitungan ya, itu beberapa perhitungan seperti ini. Saya enggak mengatakan 2033 Tuhan akan datang, enggak ya. Tapi paling tidak itu satu warning buat kita. Satu peringatan buat kita gereja Tuhan. Untuk kita aware gitu dengan setiap perkataan nubuatan begini. Tuhan Yesus kan mulai, Tuhan Yesus waktu disalib usianya berapa? 33 kan. Yaitu itu ulang tahun gereja yang ke-2000. Tahun 2033 itu. Ya, kita masuk di zaman itu. Yoel 2 pasti digenapi, Roh Allah dicurahkan secara bersama-sama, amanat agung diselesaikan. Mulai sekarang kita coba kita perhatikan aja. Sekarang siapa sih yang nggak mendengar Injil? Hampir semua orang sudah mendengar Injil. Masalahnya orang mau percaya apa enggak? Itu respon pribadi gitu ya. Itu respon pribadi. Ada juga orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan. Saya waktu kecil ingat banget di dalam doa-doa di keluarga kami itu ada tetangga yang datang, saudara yang datang, keluarga besar datang ya. Yang saya tuh biasanya mimpin doa waktu kita doa. Dan ada yang dapat penglihatan, ada yang berbahasa roh. Tapi saya mau katakan ya, mereka yang seperti itu ada loh yang saat ini meninggalkan imannya. Padahal sudah punya pengalaman seperti itu. Waktu saya kecil saya ngelihat, waduh hebat, mendapat penglihatan gini-gini sampai saya namanya masih anak-anak ya, takut juga gitu maksudnya. Begini ya Tuhan bilang begini, sudah menyampaikan seperti itu. Tapi saat ini dia punya iman yang lain, bisa seperti itu. Jadi ayo kita tangkap ini dan responi dengan benar. Nah, teman-teman semua, jadi ulang tahun gereja yang ke-2000 itu tahun 2033 nanti. Makanya semua percaya hal yang terjadi di Kisah Rasul ini akan terjadi ulang secara dahsyat. Dan kalau Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, amanat agung diselesaikan seperti janji Tuhan di Matius 28. Amanat agung itu kan di Matius 28 ya. Ya Tuhan nanti datang akhirnya menjemput gerejanya. Ada yang tanya nih, orang Kristen lagi tanya, kok dari dulu begitu ya beritanya gereja ya, tapi Tuhan Yesus buktinya gak datang-datang ya. Saya bilang, kenapa Tuhan Yesus belum datang-datang? Kuotanya masih dibuka sama Tuhan untuk diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi manusia.
Kalau Tuhan datang saat ini, mungkin gereja Tuhan belum siap. Jadi kita jangan apatis, kok Tuhan gak datang-datang ya. Kuotanya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh, untuk kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita rebut jiwa-jiwa dan kita berikan kepada Tuhan ya. Oke, kita sekarang lanjut. Kita ini harus menerima dan dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? 1. Baca bersama saya. 1, 2, 3. Oleh Roh Kudus kita percaya Yesus Tuhan. Oke. Kita ini bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan karena siapa? Roh Kudus. Di luar itu nggak bisa. Pasti gini, nggak masuk akal. Bukannya Yesus itu manusia, orang dia juga mati kayak manusia. Tapi orang yang menerima Roh Kudus, mengalami revelation dari Roh Kudus, pewahyuan dari Roh Kudus, dia bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kita baca ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 3, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita mendapat satu kebenaran yang luar biasa ini saat ini. Hanya oleh Roh Kudus kita itu bisa ngeh gitu loh kalau Yesus itu Tuhan. Di luar itu nggak bisa. Pasti ya dia orang baik, dia nabi. Sebatas itu. Tapi waktu Roh Kudus menjamah, memberikan satu revelation. Kalau saudara kita di sana mengatakan mendapat hidayah, ya, revelation, pewahyuan gitu ya. Dapat itu dari Roh Kudus, baru ngeh iya, dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Saya hampir setiap mendengarkan kesaksian dari seseorang yang tadinya nggak mengenal Tuhan, waktu dia mendapat sesuatu yang ilahi dalam hidupnya, mungkin dalam jam-jam doanya di agamanya yang dulu dan sebagainya, tiba-tiba waktu dia mendapat satu penglihatan yang ilahi gitu ya, itu rohnya itu langsung mengaku itu Tuhannya orang Kristen. That's Jesus. Seperti itu. Ya. Itu revelation dari Roh Kudus. Itu pewahyuan dari Roh Kudus. Banyak sekali saudara-saudara yang menyaksikan begitu. Enggak ada yang nyeritanin, yang nemuin kamu itu tadi itu Tuhan Yesus. Enggak. Tapi begitu dia mendapat satu pengalaman itu, experience itu, rohnya langsung mengatakan, that's Jesus. Ini Tuhannya orang Kristen. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, di era Pentakosta yang ketiga ini, tangkap kalau deklarasi Pentakosta ketiga sungguh-sungguh. Mulut kita diberi kuasa oleh Tuhan. Akan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Kalau seorang hamba Tuhan memberitakan Injil. Kalau seorang hamba Tuhan berkhotbah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus seperti dongeng. Gak ada kuasanya. Gak bisa menempelak dosa. Gak bisa membangkitkan iman. Gak bisa melahirkan mujizat. Itu karya Roh Kudus semata-mata. Kemarin saya agak tersentak waktu Pak Kris Silitonga mengatakan dalam MDPJ. Saya kagum dengan salah satu missionary yang luar biasa. Teman-teman yang dari Medan bersyukur ya. Pastor No Manson. Dipakai Tuhan. Memenangkan hampir Sumatera Utara ya Pak Panca ya. Dan lahir gereja terbesar di Indonesia HKBP. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu luar, bukan kekuatan Pastor No Manson. Tadi Pak Haryo kutip ada Joshua Whitefield, ya ada John Knox, ya seperti itu di ibadah raya 1. Tapi itu tanpa urapan Roh Kudus nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu kita perlu terus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan kita juga minta genapi Tuhan. Yoel 2 genapi. Karena hanya orang yang menerima Roh Kudus bisa mengatakan Yesus itu Tuhan.
Dan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang diceritakan Pastor Niko tahun 2033, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua orang seperti Yoel 2 itu. Kita percaya itu penuaian besar terjadi. Ayo siapkan diri kita. Kita jangan mikir masih 11 tahun lagi. 11 tahun itu gak terasa loh. Gak terasa dibandingkan dengan miliatan orang yang belum diselamatkan di bumi ini. Saudara mengasihi jiwa-jiwa? Saudara mengasihi keluarga saudara yang belum diselamatkan? Kita berseru pada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah. Biar ini digenapi. Biar Roh Kudus dicurahkan. Nah, yang kedua. Roh Kudus karyanya apa? Baca sama-sama. Memimpin dalam kebenaran. Jadi kalau hal-hal yang jorok, yang porno bukan dari Roh Kudus pasti. Kebenaran, yuk kita baca dulu ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. 23. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ini Roh Kudus maksudnya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin dalam segala kebenaran. Tadi VOP mengatakan Yusuf anak muda yang tadinya dia bekerja di rumah Fir'aun. Kok bisa-bisa ya punya knowledge, satu pengetahuan. Gimana nih menyimpan gandum tahan sampai lama, bertahun-tahun, 7 tahun. Kita dengar dong pengakuannya Fir'aun. Ini orang penuh dengan roh Allah. Jadi ada hikmat. Jadi hikmat juga itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia. Kita belajar di sekolah harus. Anak-anak muda, anak remaja, belajar harus. Kita dapat knowledge, pengetahuan. Tapi tidak cukup hanya itu. Kita perlu hikmat. Dan hikmat itu hanya ada di dalam Roh Kudus. Sehingga kita juga punya knowledge, tapi kita juga punya hikmat. Lengkap. Saya percaya orang-orang seperti Yusuf, seperti Daniel, itu tidak hanya knowledge. Tapi selalu dikatakan, you have an excellent spirit. There is an excellent spirit in you. Raja loh yang mengakui seperti itu. Kepada Daniel, kepada Yusuf, ada roh yang excellent di dalammu. Itu Roh Kudus teman-teman. Jadi Roh Kudus selain memimpin dalam kebenaran juga memberikan hikmat. Dalam kebenaran. Kita bahas ini dulu. Saya suka memberikan satu contoh. Seperti ini. Ya. Anak-anak sekolah, anak-anak remaja. Asik nonton film. Dan kemudian di dalam hatinya, belum kerja PR nih gue. Atau besok ulangan nih gue. Belum belajar. Tapi selesain dulu. Tapi sekali lagi, lu belum belajar. Besok ada ulangan, PR-mu belum dikerjain. Saya bilang kepada anak saya Jeremy. Kalau di hatimu ada begitu, itu Roh Kudus yang mengingatkan kamu supaya stop filmnya dulu, kerjain tugas sekolahmu. Kita gak usah bicara tentang dosa-dosa dulu. Nonton porno terus ada yang bilang itu porno, gak boleh. Kalau itu udah jelas juga, kalau yang bilang gak boleh itu Roh Kudus. Memimpin dalam segala kebenaran. Waktu kita diperhadapkan pada transaksi-transaksi yang gak jelas. Kalau kita pengusaha. Tapi ada di dalam hati tiba-tiba, itu enggak bener loh. Masa kamu mau ambil keputusan itu? Itu Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus mengatakan dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran dan hikmat menurut saya kaitannya sangat erat. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang ibu. Dia bersaksi begini. Dia bekerja di satu perusahaan. Ibu ini sebenarnya juga maksudnya dia bukan yang orang yang kaya raya banget, bukan juga.
Ya biasa aja lah, maksudnya rata-rata lah, average lah karyawan ya. Tapi satu kali bosnya itu bilang begini, kita mau buka bank, aku cantumkan namamu jadi komisaris. Aku cantumkan namamu jadi komisaris. Loh Pak, komisaris? Saya nggak mampu, udahlah nurut aja gitu. Nanti pasti ada adjustment buat salarymu dan sebagainya gini-gini. Nah ya kan, sudah mulai jalan, dia juga dipanggil ke BI loh. Dikonfirmasi, dicek, dan orang BI-nya ya betul ngomong begini. Saya cek rumahmu kayaknya kamu gak cocok deh kalau komisarisnya bank ini gitu ya. Seperti itu. Dia anak Tuhan ibu ini. Terus dalam banyak hal yang dia gak damai sejahtera, gak cocok dengan imannya. Dia telepon mamanya. Ma, aku sekarang ini dalam posisi begini. Dan mamanya, itu gak pas anakku. Tapi kalau misalnya aku lepas, aku nanti kerja di mana? Aku sudah banyak dapat fasilitas, salary yang lumayan dari hal ini. Ya tapi ada banyak hal yang enggak pas dengan iman kita sebagai anak Tuhan. Mamanya bilang begitu. Akhirnya wanita ini berdoa lagi di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mendapat satu impresi yang kuat di hatinya. Kamu mengundurkan diri aja deh. Ini sudah banyak hal yang enggak cocok buat kamu. Akhirnya dia resign. Dan bosnya, waduh kenapa mesti resign, aku percaya banget sama kamu dan sebagainya. Tapi dia sudah ambil keputusan untuk resign. Begitu dia resign, memang dia belum langsung dapat pekerjaan dan banyak hal dia hadapi dan sebagainya. Tapi tidak sampai 1 tahun kemudian, enggak sampai 1 tahun ibu ini bilang. Bosnya sudah kabur ke luar negeri dan penggantinya sudah menggantikan di mana? KPK, di tahanan seperti itu. Dan ibu ini bilang luar biasa Tuhan meluputkan saya. Itu hikmat dan kebenaran. 2 in 1. Jadi hikmat itu dari Roh Kudus. Enggak kita peroleh dari knowledge belajar siang malam baca bukunya siapa-siapa, enggak, dari Roh Kudus. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi perekonomian yang enggak jelas, dunia krisis pangan, FAO sudah mengeluarkan statement ini itu pengganti beras tuh ini dan sebagainya. Kita semua perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita tetap hidup benar tapi berhikmat. Enggak salah investasi, enggak salah mengelola berkat yang dari Tuhan. Minggu lalu kita diajarkan, kita hanya pengelola kan? Pemiliknya siapa? Tuhan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan, ya tanya sama pemiliknya dulu dong. Roh Kudus pasti paling tahu hal itu. Bagaimana kita harus memanage keuangan yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita. Karena kita hanya steward, not owner. The owner is God only. Ya, itu perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita nggak jatuh bangun dengan investasi-investasi yang salah, akhirnya menekan kehidupan kita, akhirnya mendatangkan kerugian-kerugian yang nggak terbayangkan. Hari-hari ini perlu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Terakhir, baca sama-sama apa? Memberi kita kuasa. Oke, ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Dunamos bahasa aslinya. Itu seperti dinamit gitu loh, punya daya ledak. Walaupun kecil tiba-tiba wah eksplosif. Ada daya ledaknya. Kalau kita, Tuhan Yesus berkata, kalau kita menerima Roh Kudus kita punya kuasa.
kita bisa melakukan mujizat-mujizat yang besar. Kita juga bisa mengalami mujizat yang besar dalam hidup kita. Saya nggak pernah berhenti memberitakan bahwa saya juga dulu ada miom waktu saya hamil. Tapi Tuhan sembuhkan. Nggak operasi Pak Aryo saksinya, dan saya tetap sehat sampai sekarang. Itu Tuhan, anaknya udah gede. Dari sudah 14 tahun yang lalu ya, seperti itu. Mujizat Tuhan masih ada. Kita tidak hanya disembuhkan, tapi kita juga menjadi pelaku mujizat. Ingat, ini kaitannya erat ya, coba ya, lihat ya. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau kita menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ini artinya kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan kita melakukan mujizat-mujizat yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sama-sama memberitakan Injil kerajaan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ada yang menerjemahkan Yerusalem itu mulai dari keluarga, boleh. Kemudian komunitas, kemudian kota kita, dan sampai ke ujung bumi, sampai bangsa-bangsa. Ini termasuk menyelesaikan amanat agung. Kaitannya erat antara pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dengan amanat agung. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini ya tadi ya Kisah Rasul 2 ayat yang 11. Ayat yang 11 saya akan kutip ya, akan bacakan ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah masih melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sampai hari ini kuasanya tidak berubah. Kalau saudara nggak bisa lakukan sesuatu, jangan ngedumel, jangan putus asa. Berarti ini kesempatan Allah yang melakukan. Jangan keburu-buru curhat sana curhat sini. Aduh udah deh, pintu udah tertutup bagi saya. Aku udah ditolak cintaku 10 kali. Ini gak ada anak muda ya, karena mereka nanti ada ibadah jam 1 gak ada yang datang. Hanya Juan, oh iya, sama Ciremi, ada Steven ya. Oh yang muda udah, Marlene juga masih ada, banyak ya. Ya. Saya juga masih muda kok. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau cuma ditolak cinta, udah jangan nyerah. Jangan nyerah, itu berarti waktunya Tuhan beracara. Waktunya kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Roh Kudus masih bekerja. Waktu mujizat Tuhan terjadi, itu Injil diberitakan. Amin. Nama Tuhan diberitakan. Jadi tidak akan ada hanya tulisan begini. Kita lihat ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan dan sebagainya. Oh, Pastor Andi Simon dipakai Tuhan, Pastor Niko Nyotora Harjo dipakai Tuhan, Pastor Benny Hinn dipakai Tuhan. Tapi saat Roh Kudus memenuhi kita, Mas Prasetyo melakukan kemuliaan buat Tuhan. Bang Pancasirait dipakai Tuhan. Jadi seperti itu. Semua kita, siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Tolong main musik. Ya, kita semua rindu dipenuhi Roh Kudus. Gunakan waktu-waktu ini. Pastor Niko mengatakan bahwa Pentakosta ketiga ini enggak lama. Kita enggak tahu enggak lamanya itu kapan, berapa lama enggak tahu. Tapi paling tidak kalau saat ini masih ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya ya. Ayo kita buka hati kita rindu dipenuhi Roh Kudus sama-sama. Para masyata karatakan. Kurapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong
dari awal katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, Dia naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Mari bangkit berdiri, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yes, amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Holy Spirit rendah.